Baik, jumpa lagi dengan saya Bapak Huta Barat, guru matematika peminatan untuk kelas 11 IPA. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang transformasi grafik fungsi trigonometri. Secara khusus adalah fungsi Y sama dengan cos X. Pertama, mari kita lihat fungsi kurva Y sama dengan cos X secara standar. Maka kurva Y sama dengan cos X akan membentuk satu gelombang penuh ini selama periode 360 derajat. Satu gelombang penuh dikatakan apabila terdiri dari satu lembah dan satu bukit, ya. Ini setengah bukit dan ini setengah bukit lagi. Apa-apa saja yang perlu kita ketahui di sini? Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi gelombang. Kita lihat pada gambar, ini adalah merupakan tinggi gelombang. Kemudian yang ini juga adalah merupakan tinggi gelombang, dan ini. Kemudian hal yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang maksimum dan minimum. Amplitudo hanya terdapat pada fungsi trigonometri yang memiliki maksimum dan minimum, yaitu hanya fungsi sin dan cos. Amplitudo dirumuskan sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Pada gambar kita lihat nilai maksimum ditunjukkan pada gambar. Ini juga merupakan titik maksimum. Kemudian nilai minimum ditunjukkan pada gambar. Ini adalah titik minimum. Untuk mencari nilai amplitudo itu sama dengan setengah dikali nilai maksimum, kita kurangkan dengan nilai minimum. Kemudian hal yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang periode. Periode atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang, ini tadi sudah diuraikan. Si cos itu membentuk sebuah gelombang selama 360 derajat sama dengan fungsi sin. Kecuali kalau tangen itu membentuk sebuah gelombang itu dengan periode 180 derajat. Bentuk umum dari fungsi cos adalah Y sama dengan A dikali cos K dikali X plus min alpha. Apa itu A, K, X, dan alpha? Mari kita ikuti. Grafik fungsi secara standar Y sama dengan cos X ini akan kita ubah atau kita modifikasi menjadi bentuk Y sama dengan A cos K dikali X plus min alpha. Sehingga kita tuliskan secara aljabar Y sama dengan 1 dikali cos 1 dikali X ditambah 0. Sebenarnya ada angka 1 di sini, cuman tidak ditulis karena hanya satu koefisiennya. Kemudian X ini kita modifikasi menjadi X tambah 0 karena 1 dikali X adalah X, 1 dikali 0 adalah 0. Nah, artinya model seperti ini sebenarnya sama dengan model yang ini. Hanya saja di sini kita jelas melihat yang mana A, yang mana K. 1 di sini adalah merupakan A. Kemudian 1 juga di sini merupakan K, dan 0 di sini adalah merupakan alfa. Apa itu A, K, dan alfa? A adalah amplitudo. Bagaimana cara melihat amplitudo atau menghitung amplitudo tadi? Yaitu setengah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sehingga dirumuskan A sama dengan setengah dikali nilai maksimum dan nilai minimum. Mari kita lihat dulu, kita hitung amplitudo pada fungsi kurva Y sama dengan 1 cos 1 dikali X tambah 0. Nilai maksimumnya tadi adalah 1.
dikurangi dengan nilai minimumnya adalah minus 1 ini, sehingga kalau ini dijabarkan menjadi 1 ditambah 1 adalah 2, 2 dikali setengah adalah 1, sehingga nilai amplitudo itu adalah 1. Kemudian K itu adalah konstanta. Ini berhubungan dengan secara periodik ya. Periode rumusnya itu sama dengan 360 dengan dibagi dengan K. Ini tadi nilaikannya. 360 adalah merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kosinus untuk membentuk sebuah gelombang. Sehingga di sini periode sama dengan 360 dibagi dengan K. Atau sering juga disimbolkan dengan periode sama dengan 2 kali V dibagi dengan K. Kita tahu bahwa 2 kali V adalah 360 derajat. Sehingga periode pada soal kita ini adalah 360 dibagi K. K-nya tadi adalah 1. Sehingga periodenya sama dengan 360. Lalu hal yang perlu lagi kita ketahui di sini adalah plus alfa, artinya kurva atau fungsi itu kita geser ke kiri sebanyak alfa. Kemudian kalau ada nanti kurang alfa, artinya adalah kita geser ke kanan sebanyak alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh nomor 1. Gambarlah fungsi Y sama dengan 3 cos 2x. Pertama sekali, kita modifikasi soal kita 3 cos 2x terhadap bentuk umum dari persamaan fungsi cosnya. Sehingga menjadi Y sama dengan 3 cos 2 dikali X ditambah dengan 0. Sehingga jelas bagi kita di sini yang mana amplitudo, yang mana nilai K, dan yang mana nilai alfa. Dari fungsi ini kita lihat juga nilai maksimum dan minimum. Maksimum adalah 3, sedangkan nilai minimum adalah minus 3 ya. Kemudian periode adalah 360 dibagi dengan K. K di sini kita lihat tadi adalah 2, sehingga periodenya 180 derajat. Artinya bahwa fungsi ini sudah membentuk 2 buah gelombang selama 360 derajat. Atau membentuk sebuah gelombang selama 180 derajat. Sehingga kalau kita gambar seperti ini adalah masih gambar fungsi Y sama dengan cos X secara standar yang warna hijau. Kosinus itu membentuk sebuah gelombang selama periode 360 derajat atau 2V. Nah, ini secara standar. Gambar dari 3 cos 2x adalah seperti ini. Maksimum di sini kita lihat adalah 3 dan minimumnya adalah minus 3. Sedangkan 3 cos 2x ini sudah membentuk 2 buah gelombang atau 1 buah gelombang selama 180 derajat. Ini 180. Ini sudah 1 lembah. Ini adalah setengah bukit dan ini ditambah lagi setengah bukit, jadi sudah terbentuk 1 buah gelombang. Atau selama periode 360 derajat atau 2V yang ini kita lihat yang merah. 1 2 sudah terbentuk 2 buah gelombang. Nah, demikian menggambar fungsi Y sama dengan 3 cos 2x. Ini adalah fungsi Y sama dengan 3 cos 2x. Kita
Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Gambarlah fungsi Y sama dengan 3 cos 2x ditambah 180. Pertama sekali, fungsi ini akan kita ubah ke bentuk umum dari fungsi cos. Sehingga 3 cos 2x ditambah 180 derajat ini kita modifikasi. Maka menjadi Y sama dengan 3 cos. Dari dalam kurung ini kita keluarkan 2 sehingga menjadi 2 dikali X ditambah 180 derajat. Sehingga jelas bagi kita nilai dari A sama dengan 3 atau amplitudo. Kemudian nilai dari K adalah 2 dan alfa adalah 90 derajat. Sehingga kalau kita tuliskan maksimum di sini adalah 3, minimum sama dengan minus 3. Periode adalah 360 derajat dibagi dengan K. K tadi adalah 2, sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga fungsi tersebut sudah membentuk sebuah gelombang selama periode 180 derajat. Kemudian ditambah alfa, artinya adalah nanti kurvanya kita geser ke kiri sebanyak 90 derajat. Sehingga kalau kita gambarkan fungsi 3 cos 2x ditambah 180 derajat adalah seperti berikut. Ini kita lihat garis putus-putusnya. Ini adalah masih kurva 3 cos 2x ya. Masih kurva 3 cos 2x. Sekarang kita akan geser kurvanya ke sebelah kiri sebanyak 90 derajat. Ini tadi diawali dari maksimum 3. Kalau kita geser kurvanya 90 derajat ke sebelah kiri, maka akan dimulai dari 0 derajat. Kita perhatikan pelan-pelan. Iya, stop sampai di situ. Sehingga kurva ini adalah kurva dari 3 cos 2x ditambah 90 derajat atau 3 cos 2x tambah 180 derajat. Ini di dalam kurung ya. Demikian fungsi cos, berikut contoh-contohnya. Terima kasih.